Matematika dapat beroperasi karena memiliki definisi yang jelas terhadap objeknya. Matematika memiliki objek abstrak, angka merupakan objek abstrak. Angka 2 berbeda dengan objek 2 apel. Meskipun antara angka 2 dengan 2 buah apel dapat kita korelasikan, namun harus dapat didefinisikan dengan baik agar matematika dapat beroperasi dengan baik. Hukum juga mengklaim memiliki objek yang abstrak. Ilmu hukum juga mengklaim memiliki korelasi dengan fakta. Apakah hukum memiliki objek yang sama dengan matematika sehingga kita bisa merumuskan kepastian hukum yang sama? Untuk dapat beroperasi dengan baik, tentu kita memerlukan definisi yang baik. Oleh karena itu, bagaimana definisi yang ada di dalam logika deontik? Selamat datang di kelas logika bersama saya, Rega Felix. Pada episode sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa logika deontik memiliki keterkaitan dengan matematika. Logika deontik dapat digunakan di artificial intelligence dengan sebuah permodelan matematika. Matematika memerlukan definisi yang jelas dan tegas untuk dapat beroperasi dengan baik. Peneliti-peneliti logika deontik juga menggunakan pendekatan matematika untuk memodelkan bagaimana hukum itu sesungguhnya bekerja. Dan mereka benar-benar menggunakan simbol-simbol dalam melakukan analisis bagaimana hukum itu bekerja. Untuk melihat hal tersebut, saya akan berikan contohnya sebuah paper mengenai deontic logic seperti berikut. Dari judulnya, paper ini menjelaskan bahwa bagaimana deontic logic menyelesaikan permasalahan konflik norma atau konflik hukum. Dan kalau kita lihat isinya seperti apa, seperti ini. Jadi, peneliti ini benar-benar menggunakan simbol-simbol dalam melakukan analisa di papernya. Dan untuk memahami konsep-konsep tersebut, kita harus benar-benar memahami definisi-definisi yang ada dalam simbol-simbol tersebut. Meskipun terlihat rumit, namun jangan khawatir, karena kita dapat mempelajarinya secara pelan-pelan. Saya pun otodidak, karena latar belakang saya sarjana hukum, bukan matematika. Dan pemerintah sekarang mencanangkan matematika semenjak TK. Sehingga harapannya ya kita akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang rumit dalam sistem logika dan artificial intelligence. Namun, keuntungannya sebagai sarjana hukum, terkadang mahasiswa hukum memiliki intuisi yang baik soal hukum. Ketika berbicara keadilan, intuisinya merespon secara lebih cepat. Ini ada keuntungan tersendiri dalam memahami logika deontik karena memiliki counter intuitif yang baik.
Maka dari itu, saya akan menjelaskan logika deontik sesuai dengan latar belakang saya sebagai sarjana hukum. Kita akan melihat bagaimana logika deontik itu bekerja dalam norma-norma hukum yang kita kenal. Seperti yang saya jelaskan pada episode sebelumnya, bahwa logika deontik berhubungan dengan proposisi wajib dan boleh, maka definisi yang perlu kita cari pertama adalah apa definisi dari wajib dan boleh. Dan apa saja yang bisa lahir dari suatu konsep wajib dan konsep boleh. Kita akan mempelajari dari hal tersebut, kemudian kita akan melihat kaitannya dengan simbol-simbol yang ada. Sehingga nanti kita akan bisa memahami bagaimana cara menggunakannya. Oleh karena itu, kita akan ke papan tulis. Pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa logika deontik bekerja pada proposisi yang bersifat normatif atau preskriptif. Cirinya adalah adanya kata wajib dan boleh. Nah, kita harus tahu definisi-definisi wajib dan boleh itu apa. Dan apa pengertian lainnya yang umum kita ketahui terhadap definisi wajib dan boleh. Nah, kita gunakan logika. Jika ada wajib, maka ada tidak wajib. Karena setiap ada, lalu ada tidak ada. Ada lawannya, selalu ada lawannya. Maka kita tulis di sini tidak wajib. Jadi proposisi normatif itu ada wajib, boleh, tidak wajib. Dan karena ada boleh, berarti ada lawannya juga. Tidak boleh. Nah, ini kan bertolak belakang. Wajib bertolak belakang dengan tidak wajib. Boleh bertolak belakang dengan tidak boleh. Ini adalah hubungan kontradiksi. Sesuatu yang wajib tidak mungkin tidak wajib karena adalah lawannya. Sesuatu yang boleh tidak mungkin tidak boleh. Nah, ini sering juga dipahami dalam perkataan lain. Misalnya dalam ilmu hukum, wajib itu sebagai kewajiban. Boleh juga sering dikenal dengan izin. Sesuatu diizinkan berarti dibolehkan. Tidak wajib sering juga dispensasi. Tidak boleh dikenal juga larangan. Nah, di sini sudah jelas. Sesuatu yang diperbolehkan tidak mungkin adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang bersifat wajib tidak mungkin tidak wajib. Di dalam hukum Islam juga umum dikenal wajib berarti harus dilakukan. Boleh itu juga dikenal mubah atau boleh. Kalau larangan sesuatu yang haram. Tidak boleh dilakukan. Nah, tidak wajib ini menarik nih. Ini bisa dipadankan dengan makruh.
Kita contohkan dengan dispensasi. Misalkan seseorang dilarang masuk kelas lebih dari jam 8. Namun oleh dosennya diberikan dispensasi sampai dengan 15 menit. Nah, sebenarnya ini tuh dilarang. Tapi dia diberikan dispensasi sampai dengan 15 menit. Tapi sebaik-baiknya adalah dia datang di bawah jam 8. Makanya sifatnya makruh. Dia bisa diberikan dispensasi, cuman sebaik-baiknya adalah jangan lebih dari jam 8. Nah, itulah pengertian tidak wajib. Nah, kalau kita konversi proposisi ini ke dalam simbol matematika, itu bisa kita jadikan sesuatu yang wajib menjadi OB atau obligatory. Biasanya suatu proposisi kan ada variabelnya, suatu kewajiban untuk bla bla bla. Nah, variabelnya itu kita kasih huruf P. Suatu kewajiban untuk P. Boleh kita bisa notasikan dengan PE atau permissible, kebolehan. Sama, kita kasih variabel P. Tidak boleh P atau impermissible untuk P. Lalu tidak wajib P atau omissible untuk P. Nah, tapi ini bisa dikonversi sebenarnya. Ini kan kita menggunakan IM, PE, omissible. Itu bisa dikonversi ke dalam simbol OB untuk mempersingkat cara berpikirnya. Misal, kalau kita dilarang untuk sesuatu, itu kan berarti kewajiban kita untuk tidak melakukan itu. Misalnya, kalau kita naik motor dilarang melalui jalur cepat, berarti kewajiban kita untuk tidak lewat jalur cepat. Sehingga ini bisa kita ganti. Biasanya disingkat nih, OB ini bisa dijadikan OP, di mana O-nya obligatori atau wajib. Karena ini bisa dikonversi menjadi kewajiban untuk tidak sesuatu, maka O dikasih tanda tidak atau negasi. P yaitu obligatory to not P atau suatu kewajiban untuk tidak P atau tidak sesuatu. Ini definisinya sama. Tidak boleh dengan kewajiban untuk tidak sesuatu itu sama. Sehingga kita bisa dapatkan definisi ini. Nah, begitu pula kebolehan. PE ini bisa kita rubah menjadi bukan larangan untuk sesuatu. Karena larangan adalah O negasi P, maka di sini menjadi negasi O negasi P. Karena sifatnya kontradiksi. Kalau sesuatu dilarang, maka bukan kewajiban untuk
bukan kewajiban untuk mematuhi larangan tersebut. Dalam artian, boleh. Kita tidak wajib untuk mematuhi larangan tersebut karena hakikatnya adalah boleh, bukan kewajiban. Tidak wajib, OM ini juga bisa diganti menjadi di sini aja. O bukan OP. Bukan kewajiban untuk P karena kontradiksi dari wajib P. Definisi tidak wajib, bukan wajib untuk P, memiliki makna boleh dilakukan karena dia adalah bukan kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Kalau sesuatu yang wajib itu harus dilakukan. Tapi sesuatu yang tidak dinyatakan itu secara tegas wajib atau larangan, maka boleh dilakukan. Namun tidak wajib ini memiliki sifat yang memiliki gradasi kepada mungkin yang dilarang atau makruh. Beda dengan sifat boleh. Kalau boleh itu mubah, sudah pasti boleh dilakukan. Nah, sehingga proposisi dalam logika deontik itu menjadi, saya pakai putih kembali, sebentar. Ada OP untuk kewajiban untuk P, lalu ada boleh kebolehan untuk P menjadi negasi O negasi P, lalu ada larangan untuk P atau O negasi P dan bukan kewajiban untuk P. Nah ini definisi proposisi di dalam logika deontik. Ini harus selalu diingat karena ini akan selalu dipakai di dalam mempelajari logika deontik. Nah, dari papan tulis kita bisa lihat ada simbol-simbol O, P, negasi O, negasi P, O, negasi P, negasi O, P. Mungkin kita masih pusing gimana kita menafsirkan atau mendefinisikan. Nah, gimana kalau kita bahasakan dalam bahasa normal sehingga kita lebih mudah memahaminya? Kita harus tahu bahwa di dalam undang-undang itu sering kita menggunakan kata wajib, boleh, atau boleh sama juga dengan dapat. Nah, ini muncul angka apa? Dilarang itu muncul dalam undang-undang. Nah, sekarang kita akan buat rumusan abstraknya dari simbol-simbol tadi ke dalam bahasa normal. Yuk kita balik ke papan tulis. Sekarang kita lihat simbol-simbol yang tadi OP, O negasi P, negasi O negasi P, negasi OP, kita konversi menjadi bahasa biasa. Gimana cara membacanya? Tadi kan OP itu berarti it is obligatory to be. Atau simbol ini it is obligatory to be. P-nya ini variabel bebas. Ini sama dengan O-nya ini adalah kewajiban untuk O sesuatu P. P-nya ini
variabel bebas. Sesuatu itu bebas mau kita ganti. Misalnya kalau kita naik mobil wajib memakai sabuk pengaman. Ya P-nya kita ganti. Memakai sabuk pengaman. Jadi kewajiban untuk memakai sabuk pengaman. Nah ini definisinya sama dengan kewajiban. OP sama dengan kewajiban untuk sesuatu sama dengan proposisi kewajiban. Lalu ada O, ada negasi, ada P. O itu kan kewajiban untuk, negasi adalah tidak, ini O, ini negasi sesuatu, P. Nah, P-nya juga variabel bebas. Yaitu anggaplah P-nya merokok. O negasi P jadi kewajiban untuk tidak merokok. Jadi kita diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan merokok. Ya itu sama aja dengan larangan. Makanya ini proposisi larangan. O negasi P sama dengan kewajiban untuk tidak sesuatu atau sama dengan larangan. Sama maknanya, definisinya sama. Nah selanjutnya negasi O, negasi P. Pertamanya negasi itu bukan, kewajiban untuk itu O, tidak itu negasi, sesuatu itu P. O negasi P itu kan sama dengan larangan. Maka ini larangan nih. O negasi P larangan. Bukan larangan. Kalau sesuatu itu tidak dilarang ya boleh. Sederhana itu kalau ada negasi dari sebuah larangan ya boleh. Maka ini proposisi kebolehan. Negasi O, negasi P sama dengan bukan kewajiban untuk tidak sesuatu, ya sama dengan kebolehan. Kalau di undang-undang itu seringnya kata dapat. Hakim dapat memanggil, dia sifatnya fakultatif, boleh dipanggil atau boleh tidak dipanggil. Itu sering dalam undang-undang itu menggunakan kata dapat. Yang artinya kebolehan. Atau O, negasi O, negasi P. Definisinya sama. Nah yang terakhir ini ada negasi, ada O, ada P. Jadi bukan itu negasi, kewajiban untuk itu O, sesuatu itu P. Nah ini menarik nih, ini kita sebut dengan makruh. Bukan kewajiban untuk sesuatu ya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Karena tidak dilarang. Tapi apakah pasti boleh? Belum tentu. Bisa saja itu merupakan implikasi dari larangan. Makanya sifatnya makruh. Kayak yang tadi saya jelasin itu kan mengenai dispensasi untuk masuk kurang lebih 15 menit. Yaitu makruh, sebaik-baiknya adalah masuk pada pukul jam 8. Nah, ini nanti sifatnya akan menarik, akan kita bahas lebih detail dalam pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dari bahasa norma biasa, bahasa hukum biasa, ternyata bisa kita definisikan ke dalam simbol matematika. Ini yang disebut simbol matematika. Dengan kita menyederhanakan hal ini ke dalam bentuk formal simbolik, maka kita bisa melakukan analisis secara lebih meluas dan mendalam. Meskipun sebagai sarjana hukum kita harus tetap memperhatikan
counter intuitif. Intuisi kita harus tetap diperhatikan untuk melakukan analisis hukum. Nah, sekarang kita sudah dapat definisinya seperti apa. Lalu ngapain? Tentu setelah kita tahu dapat definisinya, kita harus tahu cara menggunakannya gimana. Istilah singkatnya ya kita bisa mengoperasikannya. Terutama dalam melakukan analisis hukum agar argumentasi hukum yang kita lakukan masuk akal. Jadi tidak asal-asalan debat kusir saja. Nah, ini nanti cara mengoperasikannya adalah untuk menjadikannya analisis hukum kita masuk akal, kuat. Istilahnya argumentasinya sound and complete. Jadi sulit dilawan. Nah, cuman ini akan panjang nanti. Bagaimana cara mengoperasikannya? Maka kita akan lanjut di episode selanjutnya, yaitu bagaimana operasi logika bekerja di dalam ilmu hukum.